Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunsana sadonyo basuh balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari sebagai pembicara akan menemani waktu istirahat siang Nunsana selama 1 jam ke depan. Nah, seperti biasa kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Nah, kaliko karena kita masih nuansa Ramadan, kita masih berkutat seputar religi, seputar agama Islam. Nah, kaliko bintang tamu adalah seorang akademisi ilmu Al-Quran dan Hadis. Kita perkenalkan udah Gus Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ awalnya ambo gak tekaji saya awalnya. Ada namanya Gus Nanda. Sangko ambo kok terpisah. Oh, Jawa kok mas. Orang Minang, Bang? Orang Minang. Dan Minang. sering dianggap orang Jawa karena dari namo kan. Ada Gusnya. Ada Gusnya. Sangko aku. Wah, kok seorang Gus di Jawa kok Gus Dur, Gusmu gitu. Gus Bahai. Gus Bahai. Berarti orang Minang ya? Orang Minang. Asli orang. Aslinya dari Nagari Kamang Mudia. Oh, orang Kamang. Orang Kamang. Oke. Oh, udah kayak orang bisa mau pulang kampung kayak pulang kampung. Pulang mudik bisa ke Kamang tuh. Ke Kamang. Iya. Insyaallah. Orang rumah situ. Orang rumah di situ. Oke. Siap dah. Kita berbicara mengenai di Siko kan akademisi ilmu Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, mungkin kita akan lebih bahas ke tafsir, boleh? Ya boleh. Oke, izin ya. Ya boleh, Bang. Oke, dah. Nah, udah kan ada belajar tentang ilmu tafsir di belajar di mana? Dulu IAIN Imam Bonjol Padang. Oh, di Imam Bonjol Padang. Emang jurusannya ilmu tafsir atau gimana? Kalau dulu jurusannya awalnya tafsir hadis. Oh, tafsir hadis. Tapi setelah 2000 berapa itu berubah, dipecahlah antara satu ilmu Quran dan tafsir, satu ilmu hadis. Jadi kalau kini di UIN Imam Bonjol Padang itu ada 2 jurusan pengembangan dari jurusan tafsir dan hadis. Jadi kalau dulu S1-nya itu tafsir hadis, S2-nya itu spesialisasinya tuh di ilmu hadis, Bang. Oh, oke. Kalau yang Quran tadi? Kalau yang ilmu Quran dan tafsir itu ada, cuman awak yang ambilnya spesialisnya tuh di ilmu hadisnya. Oh, gitu. Tapi memang kan Quran dan hadis tidak akan bisa dipisahkan sebetulnya dari sebuah kajian kan. Membahas Quran tentu pasti terkait juga dengan hadis nantinya. Tidak bisa memahami Quran tanpa hadis kan. Betul. Karena Nabi sendiri Al-Quran sebagai batangnya, Nabi Muhammad lebih suka menjelaskannya via hadis tadi ya. Oke. Nah, untuk tafsir sendiri ada perbedaan enggak penyebutannya untuk tafsir Al-Quran sama tafsir hadis? Oke, kalau dari istilah Bang, Quran itu ketika dipahami kan tidak bisa langsung dipahami secara langsung. Maka para ulama itu kan menempuh jalan yang disebut dengan tafsir. Nah, sedangkan di hadis, jalan untuk memahami hadis itu atau upaya untuk menjelaskan hadis itu supaya sesuai dengan makna yang disampaikan Nabi itu diistilahkan oleh ulama hadis itu dengan syarah. Jadi kalau di Quran itu tafsir Quran, kalau di hadis itu kan nanti jadi syarah hadis. Syarah hadis. Oke. Nah, kita kembali ke tafsir itu tadi. Secara arti bahasa sih tafsir kok sebenarnya? Samakah dengan kayak bahasa Inggris translate gitu? Oh iya. Tafsir itu, Bang, kalau secara bahasa atau etimologi itu kan asal katanya itu fassara, yufassiru tafsiran, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu artinya menerangkan atau menjelaskan. Tapi kalau kita lihat dari pengertian secara istilahi atau pengertian terminologinya, tafsir itu menggali ayat-ayat Quran
kemudian mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau analogi yang lain, misalnya tafsir itu kan kalau dari bahasa artinya kan menerangkan tadi, sama kayak orang pakai cadar, Bang. Kalau orang pakai cadar itu kan tertutup apanya, hidungnya, sulit kita melihat tai lalatnya di mana. Iya, betul. Hidungnya bagaimana, mulutnya bagaimana. Nah, sehingga untuk mengetahui dia punya tahi lalat atau enggak, kan harus dibuka. Tafsir maknanya juga, analoginya juga begitu. Jadi untuk memahami inti dari ayat Quran itu harus dibuka. Nah, membukanya itu kan yang kita maksudkan dengan tafsir, supaya esensi dari ayat itu bisa kita ketahui. Berarti arti tafsir sendiri bukan translate ke bahasa Inggris gitu ya? Iya, bukan. Kalau translate itu kan alih bahasa alih saja. Bahasa, betul. Alih bahasa. Alih bahasa saja. Berarti sekompleks itu ya? Iya, Allah diartikan, digali makna di dalamnya, sampai ke hikmahnya, sampai ke hukum-hukumnya. Barik juga. Iya, itu kira-kira kerja tafsir, Bang. Iya. Apa sebutan untuk seorang yang menafsirkan itu? Ada sebutan bahasa Arab? Orang yang berprofesi atau punya keahlian dalam memahami ayat-ayat Quran, menggali hukumnya dan menggali hikmah-hikmahnya, itu kan disebut dengan ahli tafsir atau mufassir, Bang. Mufassir ya, ahli tafsir ya. Kalau di Indonesia kayak Quraisy Shihab, Hamka, dan tidak sembarang orang bisa, Bang, kan. Betul. Artinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang jika dia mau menafsirkan Quran. Syaratnya apa biasanya? Syaratnya misalnya dia punya akidah yang benar. Artinya dalam hal ini kan dia tentu harus seorang muslim. Betul. Nah, kemudian dia menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan nanti untuk menafsirkan ayat. Misalnya menguasai ilmu bahasa dan cabang-cabangnya. Ada ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu mantiq, ilmu bayan dan sebagainya. Dia harus menguasai ilmu ulumul Quran dan cabang-cabangnya. Dan nanti itu juga banyak pula pembagiannya, Bang. Dia juga harus menguasai ilmu usul fikih. Karena untuk mengistimbatkan hukum kan butuh usul fikih, kaidah-kaidah untuk menetapkan suatu hukum. Dia juga harus menguasai ilmu sejarah, Bang, kan? Karena kan Quran turun kan ada proses sejarahnya. Nah, mana ayat nanti yang makiyah, mana yang madaniyah. Nah, itu kan nanti dipergunakan dalam memahami tafsir. Dan seseorang yang menafsir juga harus mendahulukan penafsiran Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis, Bang. Karena ada sebagian orang yang hanya memahami Quran atau menafsirkan Quran itu hanya menggunakan logika saja. Jadi kalau orang yang memahami atau menafsirkan Quran dengan ayat-ayat Quran itu sendiri atau dengan riwayat-riwayat dari hadis Nabi, itu namanya tafsir bil ma'sur namanya, Bang. Dan itu yang memang dibolehkan oleh para ulama tafsir. Tapi kalau orang yang memahami atau menafsirkan Quran dengan instrumen akal saja atau rasional saja, itu yang justru menimbulkan kesalahan-kesalahan tafsir. Apalagi kesalahan itu kemudian dikonsumsi oleh publik, sehingga itu yang kemudian sesat dan menyesatkannya. Dia sesat sendiri, kemudian juga menyesatkan orang lain. Ya, betul. Berarti kalau untuk tafsir itu sendiri tidak bisa lepas antara, tidak bisa dipisahkan secara gamblang. Al-Quran hadis-hadis harus ada kedua-duanya. Iya, harus ada keduanya. Jadi artinya kalau tidak ada penjelasan dalam Quran itu sendiri, maka kita kan harus merujuk kepada hadis Nabi. Iya, benar-benar.
Dan memang hadis Nabi itu berfungsi sebagai penjelas Quran, Bang kan. Oh, oke. Karena kan atiullaha wa atiur rasul, Bang kan. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, sekarang kan belakangan kan ada beberapa kelompok itu yang mengatasnamakan kelompok Qur'ani atau mereka juga disebut dengan ingkar sunnah. Mereka Islam dan mereka hanya meyakini sumber ajaran Islam yang wajib untuk diperpegangi itu hanya Quran. Hadis tidak wajib diperpegangi, boleh diperpegangi. Kalau bagi kita kan tidak. Quran dan hadis sejalannya adalah sumber ajaran Islam yang wajib untuk diperpegangi, Bang kan. Oke. Bagi mereka tidak wajib diperpegangi hadis. Apa alasan biasanya kayak gitu tuh? Karena ada beberapa argumentasi mereka itu kelompok pengingkar sunnah ini. Pertama bahwa Quran itu menyebut dirinya tibyanan likulli syai'in. Quran itu mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan segala sesuatu. Quran saja kan menyebutkan itu. Jadi untuk apa lagi hadis? Itu kata kelompok ingkar sunnah. Oke. Salah satu argumentasinya. Gitu ya. Oke. Berarti emang Al-Quran kok sama hadis kok sejalan. Harus sejalan. Oke. Nah, karena untuk mempelajari Iko pun kan tidak bisa ke sembarang orang juga lah ya. Iya, Bang. Kalau misalnya kayak di surau-surau, bahkan kalau misalnya kayak zaman kini kan, kalau pelajari malumlah zaman digital dan zaman maju ini. Apa-apa kini celak ke Mbah Google kan. Iya. Itu bener Bang. Karena kalau awak pribadi pun contohnya gitu, ingin melakukan sesuatu dalam bahasa pandangan dalam Islam cigo. Kok kagerhana sentalai kok agerhana matahari hibrida. Tadi tata cara salatnya semacamnya. Cigo aja Google semacamnya. Kalau menurut pandangan udah sendiri, Pak? Ya, sebenarnya kan gitu, Bang. Belakangan ini kan ada fenomena mendadak soleh. Oke. Atau mendadak ustadz ya. Oke. Atau mendadak taat. Tahan dulu. Ikolos teh. Iya, Bang. Karena ada yang kau putar dulu di VT berikut ini. Oke, tahan dulu, Bang ya. Mendadak ustadz tadi. Oke, di sana kita akan putar VT berikut ini. Olehmu bahwa dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau seandainya daging itu baik, maka baiklah semuanya. Sedangkan kalau seandainya daging itu buruk atau daging itu rusak, maka rusak pula lah semuanya. Hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa qalbu menjadi titik sentral yang itu berpengaruh terhadap baik atau buruknya seseorang. Nah, untuk memahami hadis ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari qalbun itu sendiri. Maka secara bahasa, qalbun itu punya makna bolak-balik ya. Kemudian qalbu secara fisik dimaknai sebagai organ tubuh manusia yang itu juga sangat penting. Dan qalbun juga dimaknai secara maknawi atau secara non-fisik yang dia mengandung pengertian perasaan atau nurani atau sanubari manusia. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, itu tadi VT-nya. Itu di YouTube? Iya, YouTube, Bang. Oh, ada YouTube-nya. Apa nama YouTube-nya? Suluh Kehidupan, Bang. Suluh Kehidupan. Nah, itu sana jangan lupa subscribe ya. Suluh Kehidupan. Kehidupan. Itu seputar tafsir. Campur sebenarnya, Bang. Random. Karena awalnya dibuat channel itu untuk apa? Karena COVID waktu itu, Bang kan. Jadi pelajaran kan harus dengan online. Iya, betul. Sehingga kalau lewat WA saja kan mahasiswa agak kurang sampai materi. Iya. Sehingga kan sebagai akademik dosen pengajar kan
ada tanggung jawab moral bagi awak kalau seandainya mahasiswa itu tidak paham. Betul. Kok kemudian dibuatlah video itu untuk apa kan, supaya lebih bisa memahami materi dengan baik. Betul. Dan bagi mahasiswa pun yang namanya mahasiswa, anak-anak milenial kan, usia-usia yang emang suka nonton YouTube, sosial media, itu adalah satu media yang bisa terima dengan lebih baik gitu. Ketimbang yang terlalu serius-serius itu kan, apalagi pelajaran barek loh. Iya. Apalagi yang kayak video tadi yang kayak di YouTube. Kayaknya lah biasanya nonton YouTube. Jadi menonton itu tuh agak lebih terbuka. Pikiran semacamnya. Oke, kembali ke yang zaman digital tadi. Mbak Asih wak sebagai anak muda misalnya. Wak kan apa-apa kini celak ke Google. Mbak menurut udah cara menanggapi waknya aku mamilah-milahnya iko yang baik, iko yang indah semacamnya. Ya kalau menurut awak Bang, istilah mendadak soleh, mendadak ustadz itu kan awak sampaikan karena memang itu banyak fakta yang awak temukan bahwa orang itu belajar agama instan saja hari ini kan, dibanding kalau dengan orang-orang di masa lalu, atau mungkin saya sendiri mengalami kan, dari kecil masuk pesantren, kemudian masuk ke tafsir hadis, kemudian masuk ke ilmu hadis, dan itu masih merasa belum banyak mengetahui tentang agama, tentang ajaran Islam. Tapi kan belakangan orang hanya bermodalkan belajar ke Google, belajar ke YouTube, seolah-olah mengklaim diri mereka itu paling tahu, paling benar, dan itu Islam yang paling murni ya. Mungkin banyak realitas-realitas begitu yang ditemukan hari ini. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kan belajar Islam itu kan idealnya ndak di YouTube atau di Google. Betul. Harus kalau dalam istilah tradisional kita kan baguru ya Bang. Iya betul. Aman la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru ya setanlah gurunya kan. Oh ya. Berarti kan gurunya itu kan tidak bersanad Bang kan. Misalnya abang kan tahu bacaannya Al-Fatihah dari siapa Bang? Dari guru dulu. Dari guru kan, gurunya dari guru sampai nanti ke Rasul kan. Ada sanadnya ya. Ada sanadnya Bang. Tapi kalau ke Google kan siapa sanad? Tentu ke orang Amerika sanadnya, nanti tidak sampai ke Rasul. Kira-kira mungkin begitu Bang. Dan yang paling penting itu kan nanti di Google itu beberapa media online itu kan juga berafiliasi ke kelompok-kelompok tertentu yang mereka punya ideologi-ideologi tertentu yang mungkin tidak bersesuaian dengan kultur kita, mungkin dengan ideologi negara kita. Dan itu yang nanti akan menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Betul. Oke, berarti ya Wak, akan lebih baik misalnya emang kalau tersasar misalnya Wak pribadi cari guru nak dulu gini kira macamnya yang nak ke dewa nak dulu kan celek tu belum kok misalnya awak ragu semacamnya bosobo jo guru sebenarnya ancak dipertanyakan nanti dikonfirmasi validasi lah ya. Validasi betul apa indah. Dan akan lebih bagus kalau misalnya belajar kayak gitu tuh contohnya gitu Mbak Asir maunya sagan loh Mbak Asir gitu pada satu guru yang itu dari awal tuh sampai akhir, yang bukan campur-campuran yang beda-beda bahasa macamnya atau gitu kan, atau rencanya yang bagusnya Bang ya. Sebenarnya belajar dari banyak guru itu tidak masalah Bang. Tidak masalah ya. Justru itu kan akan memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran kita, sehingga kita kan lebih inklusif Bang, lebih terbuka dalam memahami sesuatu. Nah justru kalau kita hanya berguru dengan satu mazhab saja, terkadang ini kan membuat kita lebih fanatisme terhadap apa yang kita pahami. Nah kalau persoalan nanti bagaimana amalan yang akan kita lakukan itu kan pilihan. Iya betul. Ya, tapi kalau berguru kan terserah mau belajar ke ulama yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya kan tidak masalah. Tapi kalau nanti abang mau mengamalkan salatnya sesuai dengan mazhab yang mana, itu kan pilihan abang. Iya. Itu kira-kira Bang.
asal jangan puasa wak ma yang paling lambe masuaknya pas ya. ayo paling capek. Ya itu dicampur-campur. Campur kayak gitu. Oke, mungkin biar lebih rileks kete. Kok balik mana pemasaran? Iya. Kalau misalnya awak sebagai anak muda atau penonton-penonton di rumah yang pengen belajar tafsir itu kan sebenarnya kan cukup berat lah. Yeah. Bahkan untuk ahli tafsir sendiri tidak banyak di Indonesia. Untuk bukan sekedar sih, untuk belajar step awal, step by stepnya tuh yang lebih menyenangkan dan lebih berterima di orang-orang awam, ada nggak metode-metodenya yang lebih ini enak nih belajarnya kayak gini? Iya. Jadi sebenarnya kan kewajiban untuk belajar tafsir itu kan ndak wajib untuk abang kan ndak wajib untuk masuk ke jurusan ilmu Quran dan tafsir kan. Karena itu kan pilihan bang kan. Betul. Karena kalau semua orang masuk ke jurusan ilmu Quran dan tafsir atau ilmu hadis misalnya, nanti siapa yang bikin mobil bang kan? yang ngelola nanti bisa kosong ini bang kan? Saya dia TVRI. Iya, karena jadi narasumber semua bang kan. Jadi itu satu bang kan. Nah kemudian kalau yang abang tanyakan tadi, sebenarnya yang lebih penting itu kan tidak hanya membaca gitu bang. Menamatkan Quran dari awal sampai akhir itu baik, itu penting, itu bagus. Tapi membacanya kemudian juga memahaminya itu jauh lebih penting. Okay. Kemudian membacanya dan memahaminya ayat per ayat, kata per kata atau surat per surat itu penting. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu kan membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Nah, itu yang lebih penting. Iya, betul. Jadi kan sekarang kalau fenomena di masyarakat kita kan berlomba-lomba untuk menamatkan Quran. Jadi kalau kata Nabi dulu kan apa amalan yang paling utama kata sahabat? Kata Nabi al-hal wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi bilang engkau baca Quran dari awal sampai tamat, kemudian engkau ulangi lagi dari awal sampai tamat dan begitu seterusnya. Nah itu baik bang, baik karena kan membaca Quran itu kan beda dengan baca koran. Betul. Kalau koran kan tidak dapat pahala seperti mendapat pahala baca Quran bang. Iya, pahalanya cuma karena awak ingin cari ilmu. Ilmu pengetahuan. Tapi kalau baca Quran kan satu hurufnya kan dinilai dihitung, dengan kebaikan. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak misalnya kalau misalnya kayak di Tampe untuk menghafal Al-Quran ada kayak tahfiz Quran gitu kan kayak dari anak-anak macamnya. Kalau untuk tafsir sendiri ada nggak misalnya kayak Tampe kayak gitu? Biasanya di pondok-pondok ada barangkali itu bang. Misalnya mungkin di daerah Padang Pariaman itu kan ada pesantren Nurul Yakin ringan-ringan itu ada kajian-kajian misalnya tafsir Jalalain. Nah, mereka itu mencoba membaca kemudian mentelaah tafsir itu, bahkan ada yang memang barangkali hafal lafaz-lafaznya hafal sama mereka. Cuman ini pandangan saya bang ya. Gerakan hari ini yang banyak kita lihat itu kan gerakan untuk menghafal Quran, dan itu memang harus kita support, harus kita dukung. Tapi kan yang jauh lebih daripada itu kan kita harus mempertanyakan apa relevansi dari gerakan rumah tahfiz itu dengan masalah-masalah sosial. Misalnya semakin banyak rumah tahfiz itu berpengaruh enggak terhadap angka kriminal misalnya, atau kemudian angka korupsi misalnya. Harusnya kan harus punya dampak gitu. Ya, semoga dan kan yang dengan usaha ikhtiarnya dari orang-orang yang punya rumah tahfiz akan ada dampaknya kan. Kini baru-baru kok, maksudnya belum lama ini. Anak-anak kini insya Allah dengan doa dan ikhtiar kita bersama pada suatu saat itulah generasi-generasi yang emang
pejuang Quran pejuang Quran, pejuang agama ini kan yang akan ibaratnya memperjuangkan agama agama Allah gitu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, dulu Pak kok sampai udah mempelajari ilmu tafsir kok? Ada sejarahnya Bang sejarahnya jadi awak berasal kan dari salah satu daerah yang agak cukup jauh dari pusat kota, provinsi ataupun kabupaten. Meskipun begitu, daerah itu dulu jadi markasnya perang perang Padri Bang. Karena kan di Kamang itu kan ada tokoh yang bernama Tuan Kunan Renceh. Betul. Ada perang blasting dulu Bang, perang menolak pajak yang dipelopori oleh Haji Abdul Manan. Jadi kan Kamang itu kan memang daerah yang cukup punya sejarah cukup panjang. Dan belakangan karena memang jarak dari daerah itu ke kota atau ke provinsi nggak terlalu jauh, sehingga kan saya pribadi merasa untuk wawasan keilmuan agak kurang agak tidak banyak mengetahui tentang banyak hal. Sehingga di pesantren itu orang kalau mau kuliah ngambilnya kalau ndak guru PAI, kalau ndak di syariah. Betul. Karena yang dekat di sana itu Stein Garegi. Dulu masih Stein. Fakultasnya hanya syariah sama tarbiyah. Nah, tarbiyah itu yang kependidikan. Maka salah satu guru saya yang mengatakan begini, kita coba dobrak tradisi lama itu. Jadi beliau distribusikanlah murid-murid beliau itu Bang. Ada yang mengambil perbandingan agama, ada yang mengambil filsafat, ada yang mengambil tafsir hadis, dan yang mengambil tafsir hadis saya gitu. Jadi sebelumnya tradisinya itu di pesantren itu santrinya hanya mengambil kalau tidak syariah karena atau ke umum gitu. Ke umum. Berarti dari guru Dajo dulu ya, maksudnya rekomendasi supaya awak jangan itu kayak itu generasinya adalah generasi yang ahli tafsir, generasi ahli yang filsafatnya ya, psikologinya yang lebih lebih banyak cabangnya gitu ya. Agak berkembang lah sedikit ya. Oleh karena itu kuliah di Padang gitu ya. Kuliah di Padang. Keren. Dan rekomendasi itu dibantu oleh beberapa senior yang lebih dahulu masuk ke UIN untuk mendapatkan bidik misi waktu itu Bang. Jadi kan bidik misi kan program SBY. Dan saya generasi ketiga itu tidak salah Bang. Jadi alhamdulillah masuk ke Padang. Dapat bidik misi dan juga jadi garin dulu Bang. Sempat jadi garin ya. Sampai S2 masih jadi garin. Keren ya, bisa mengabdi kayak gitu. Ya. Di mana? Dulu awalnya di Steba sama senior, kemudian pindah ke Durian Tarung. Steba enggak semua Maipin. Maipin di Steba di sana ya. Itu yang beraja di Yayan ya. Di Yayan. Nah, sekarang UIN ya. Lah dulu cabangnya. Oke dah. Iko akan banyak yang kita gali lah ya. Tapi kok ada nang kalewat sekitar ya. Kok perlu kok. Karena Iko berisi tentang informasi mengenai TVRI. Oke, dan sanak-sanaknya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya masih bersama Buah Disbi Sugari. Jangan lupa saksikan podcast Tampek Motako di TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana saksikan live di Facebook, Instagram maupun di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store maupun di App Store. Kita kembali lagi ke Gus Nanda. Udah. Nah, kok masih bicara tentang tafsir dah.
yang ilmu tafsir itu kan yang Mbak Kece udah tadi bukan hanya mentranslate, mengartikan dari satu kata, mensulih bahasakan ke bahasa lain, alih bahasakan. Itu kan lebih ke menggali, mencari hikmah di situ, hukum segala macamnya. Nah, dalam bahasa Arab tuh kan banyak padanan-padanan kata yang tidak cocok di Indonesia ada. Ya. Bahkan satu kata tuh punya banyak makna. Ya. Nah itu kalau udah di tempat belajar tuh Pak acara itu ya? Maksudnya maksudnya kan cukup rumit gitu. Ya. Pak cara memahaminya kadang awak tahunya contoh syajaratun tuh tahunya artinya sejarah. Ternyata ada arti lain pohon misalnya. Kayak gitu tuh. Bahkan dalam satu kalimat misalnya itu tuh bla 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 ada sejaratun di situ. Awak tahu kalau itu tuh artinya sejarahkah atau pohonkah gitu. Sehingga kan di awal tadi kan sudah sedikit awak singgung jo tadi Bang kan. Bahwa kan seorang yang mau memahami Quran atau menafsirkan Quran itu kan dia butuh atau menguasai ilmu bahasa. Ada nahu, sarafnya. Nah, memahami Quran karena Quran itu kan beda dengan bahasa Minang. Ya, kalau misalnya bahasa Minang misalnya Sarawa misalnya, itu asal katanya apa kan sulit kita mencari. Tapi kalau Quran misalnya Al-Quran itu asal katanya apa? Ada yang qara'a misalnya. Qara'a, kemudian Quran, ada yaqra'u. Itu qara'a, yaqra'u, Qur'anan. Itu kan masing-masing punya beda arti. Nah, kemudian dalam ilmu kaidah-kaidah tafsir ada namanya wujuh wan nazair. Ada satu kata itu punya banyak makna atau banyak kata tapi satu makna. Gitu. Nah, dan itu butuh keahlian yang mendalam gitu Bang. Nah, kemudian dalam ulumul Quran itu ada ayat-ayat Quran yang muhkam, ada yang mutasyabih. Apa tuh Bang? Nah, muhkam itu ayat-ayat yang sudah jelas dan bisa dipahami secara langsung tanpa dipikirkan secara mendalam. Jadi misalnya aqimus shalah. Itu kan ketika mendengar ayat itu kita bisa langsung memahami Bang. Maksud Tuhan itu apa? Adalah nyuruh awak salat. Nyuruh salat. Tapi ketika ada ayat lain misalnya yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, ini kan ada istilah yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Dan sampai hari ini itu masih diperdebatkan. Kalimat istawa di sana maknanya apa? Sehingga masing-masing ulama itu mencoba mendekati ayat itu dengan pemahaman yang berbeda. Betul. Dan itu nanti akan berdampak pada persoalan akidah gitu Bang. Jadi misalnya ada Sunni, ada Syiah misalnya ya. Nah, dia punya pendekatan yang berbeda dalam memahami mengartikan arsy tadi itu ya. Karena sulitnya memahami itu Bang. Bahkan jangankan orang Indonesia atau orang Minang yang mempelajari tafsir itu tadi, orang Arab sendiri pun masih ada aja perdebatannya dalam memaknainya tadi itu. Semua mungkin kalau tiba di Indonesianya kalau bukan apple to apple bukan membandingkan sesuatu yang setara sebenarnya. Kayak puisi, dalam satu puisi itu awak nak bisa mengartikannya langsung langsung makna sebenarnya karena ada konotasi segala macamnya. Sehingga gini Bang, kalau sesuatu itu dipertanyakan dan mungkin dapat menyalahi akidah kita, lebih baik tidak usah dipertanyakan. Imani sajalah. Untuk apa dipertanyakan? Betul. Imani saja sudah. Kan ada sesuatu itu yang ta'abudi Bang, ada yang ta'akuli, yang sesuatu itu yang memang tidak perlu dipertanyakan Bang. Nah, ada sesuatu itu yang boleh dipertanyakan. Itu yang ta'akuli. Itu yang ta'akuli itu. Akal ya? Akal. Salat kenapa subuh 2 rakaat itu kan tidak bisa dipertanyakan Bang. Betul. Laksanakan saja. Bako tiba di maghrib 3 hanya 3. Memang ada beberapa hal yang nggak usah kamu tanyakan karena ada itulah bare. Nah, bahkan iko dah fenomenanya
tafsir Iko sendiri, entah secara yang kece udah menggali tadi itulah, itu ndak hanya orang Islam gini nan mempelajari, bahkan orang non Islam, entah itunya agamanya yang ada dalam tanda kutip non Muslim ya, bahkan yang ndak beragamo, ateis kah atau istilah kini agnostik semacamnya, itu malah berlomba-lomba kini mempelajari Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Bahkan dari situnya karenanya menggali tadi dapat hikmah situ sampainya masuk Islam semacamnya. Itu menurut fenomena-fenomena yang terjadi apalagi di dunia barat itu ya. Ya, sebenarnya kan menarik itu, Bang. Karena salah satu profesor di Amerika Serikat yang orang Madura, Bang. Namanya Mun'im Siri. Beliau bilang begini, Bang, bahwa kajian tentang Quran di Barat itu hari ini berada pada fase era keemasannya itu. Maksudnya sedang naik-naiknya, karena mereka hari ini banyak tertarik dengan Quran. Nah, sehingga kalau ditanya salah satu jurusan terfavorit itu Quranic Studies. Jadi kajian Quran. Kajian Quran ya. Nah, dan itu sebagai seorang Muslim, itu kan memberikan mempertegas keyakinan kita bahwa Quran itu kan memang berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Bang. Betul. Perbedaannya salah satunya kan hanya Quran yang kitab suci di dunia ini yang diperlombakan. Ini nggak ada MTQ Injil, nggak ada, Bang, kan? MTQ Taurat nggak ada kan? Nah, karena keunikan Quran inilah barangkali yang membuat orang Barat itu semakin tertarik dengan Quran kan. Kalau kita lihat Injil kan butuh waktu ribuan tahun untuk dia menjadi sebagai sebuah mushaf misalnya. Tapi kalau Quran kan sejak di masa Nabi sudah dituliskan. Bahkan Allah menjamin kemurnian Quran sampai kiamat nanti. Karena orang Islam ada ahli tahfiz, misalnya yang menghafal Quran hafiz-hafiznya banyak. Bahkan isinya pun kalau berubah capek tahunya karena penghafal banyak ketika ada dan ibaratnya mengeluarkan satu Al-Quran, cetakan Al-Quran. Beku ada yang membaca beku di salah, tahunya di masalahnya mudah dideteksi karena penghafalnya banyak. Okay. Kalau Injil kan ya mungkin kalau Injil kan agak berbeda lah dengan Oke. Nah, di Barat tuh fenomenanya karena mungkin banyaknya di dunia Islamofobia semacamnya. Ya semakin kalau fobia kan takut ya. Ada takut tuh kayak ada kebencian semacamnya. Entah itu takut karena doktrin-doktrin orang sebelumnya, entah lingkungannya semacamnya. Tapi karena yang namanya sebanyak dan benci sebanyak suku, akhirnya pun memunculkan banyak orang yang non Islam yang malah tertarik dengan Islam sendiri. Nah, kita sebagai orang Islam seharusnya tertrigger. Orang yang non Islam saya mempelajari agama awak, bahkan ada yang hafal Quran atau hafal tafsir Quran melebihi awak dan orang Islam sendiri gitu. Ada yang menarik, Bang. Salah seorang orientalis ya, kalau Barat yang mengaji Islam itu kan disebut orientalis, Bang. Namanya Aji Wensing, Bang. Kalau kita mau meneliti sebuah hadis, apakah hadis itu nanti sahih, hasan atau dhaif, atau singkatnya apakah hadis itu bisa kita terima percaya atau tidak. Salah satu langkah pertama itu kita harus merujuk kepada sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis, dan pengarangnya adalah orang Barat, Bang, orientalis. Aji Wensing itu keren-keren ya, bahkan orang Barat ya. Sebentar, Bang. Kelewat ya, Bang. Siap. Oke, ini saudara-saudaranya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya masih bersama Mambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita Gus Nanda. Nah, Iko
perbincangan kita makin membuka wawasan Wak. Ternyata segitu kompleksnya ilmu tafsirku ternyata ya, dan minat-minat manusia di tiap dunia ko, baik itu non Islam maupun non Islam, itu sedang berbondong-bondong mempelajari Quran maupun hadis tadi. Dalam maksudnya yang udah pernah pelajari kayak di pesantren, kuliah, dulu pernah juga yang belajar ke surau dah? Ya pernah, maksudnya kan surau, karena memang kan tinggal di surau sejak di pesantren malah. Oh, tinggal di surau. Ya. Oh, di situ ada juga guru ngaji kayak apa gitu. Kalau ada kan di kampung Baraja Agama tuh kayak lebih emang di surau karena bukan anak pesantren gitu. Ya. Jadi kalau di kampung-kampung kan surau itu kan yang menjadi imamnya itu kan biasanya mursyid atau tokoh-tokoh tarekat. Jadi kan kebetulan waktu tinggal di surau, waktu pesantren, karena berada di kampung kan, masyarakat itu kan banyak bertarekat, kan? Bertarikoh. Ngaji-ngaji tarekat. Ngaji-ngaji tarekat. Dan ya salah satu manfaatnya kita bisa langsung dibimbing oleh beliau-beliau itu. Oke. Nah, di situ di surau itu ada mulai belajar tafsir tadi itu. Tafsir dalam pengertian teoritis mungkin belum, Bang ya. Karena kan kalau bicara tafsir itu kan ada kitab ilmu tafsirnya apa kan, ulumul Qur'annya apa. Tapi pemahaman tentang ayat-ayat Quran ya tentu sudah ada. Apalagi kalau orang-orang mursyid itu, guru-guru mursyid itu kan mereka punya intuitif yang tinggi dalam memahami ayat, maksudnya karena kedekatan mereka mungkin dengan Tuhan, sehingga ayat-ayat yang ditanamkan kepada kita itu nilai-nilai ilahiyah itu lebih kuat ya. Berarti itu perbedaannya ketika belajar di surau sama kayak di lingkungan akademis. Yang di kampus kah atau di pesantren, lebih ke situ ya? Lebih ke situ lah, Bang. Oke. Nah, selain yang tadi itu kan dari seorang mursyid tadi itu, mursyid itu asal katanya irsyad ya, arsyad, pintar ya? Ya. Rasyid guru ya. Oke. Itu kan pendekatannya lebih bagus. Apa tadi yang kecil udah tuh ilahiyah selamanya. Mampulah menilaikan, nyampai ke hati, ke jiwa kita kan. Dan batasan waktunya nggak sama kayak sekolah di kampus ya. Kampus per SKS ya. Habis SKS dah habis. Sedangkan ilmu yang kau pelajari kadang nggak sampai apa. Kadang waktu untuk bertanya jawab pun nggak tergunakan dengan baik. Cuma tetap ada plus minusnya ya. Dari segi akademis wak butuh kayak untuk di zaman kini lah. Di kampus lebih ilmiah mungkin. Ilmiah ya. Oke. Kalau di apa kan ilmiahnya ada, tapi memang lebih pendekatannya lebih maksimal lah. Karena ilmiah itu sendiri berbicara tentang metode metode. Ada kurikulum. Ada kurikulumnya. Kalau di surau kan ada istilah kurikulum tapi tidak tertulis. Ya. Oke. Bicara tentang ilmiah tadi lah sekete ya. Sebenarnya ambo ada suatu ketertarikan lah tentang ilmu tafsirku. Dulu ada di tahun 2000-an, waktu ambo sekitar SMP. Waktu itu sedang banyak tuh dulu orang menjual kaset CD lah ya, tentang tafsir Al-Quran berdasarkan Quran versus Science lah, pembuktian sains, pembuktian Al-Quran berdasarkan sains dengan Al-Qurannya semacamnya. Itu ada keluaran Harun Yahya waktu itu, emang sedang bombana waktu itu. Apa itu Big Bang segala macamnya. Apa sih Islam ada ndak di Al-Quran ko Big Bang, kayak gitu. Ada ndak di Al-Quran ko kayak sederhananya penciptaan manusia semacamnya. Ternyata ada macamnya. Itu kalau di kampus tuh yang udah pelajari di ilmu tafsir, ada juga enggak mempelajari tafsir Quran dari sudut pandang sains? Ada, Bang.
Jadi kan selain Harun Yahya, ada satu lagi yang memang menulis kitab tafsir yang terkait dengan sains juga, namanya Zaklul An-Najjar. Oke. Dan dalam kaidah ilmu tafsir itu biasanya Bang, seseorang itu tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dia, afiliasi ideologi dan politik dia, latar belakang ekonomi. Jadi ketika si mufasir punya kecenderungan kepada saintis misalnya, ketika dia menafsirkan Quran, maka tafsir-tafsir yang dia lahirkan itu pasti banyak berbicara tentang Al-Quran dan sains. Iya, betul. Kalau dia punya latar belakang filsafat misalnya, maka tafsir-tafsir yang lahir dari pemikiran dia punya karakteristik filosofi. Betul. Juga kemudian kalau dia punya kecenderungan politik misalnya, atau kecenderungan pada afiliasi ideologi tertentu atau mazhab tertentu, itu kan nampak dari tafsirnya itu, Bang. Iya, betul. Maka salah satu yang kita lihat misalnya dalam manhaj mufassirin itu adalah laununnya, corak tafsirnya apa. Coraknya. Jadi ada mungkin coraknya itu sosial masyarakat, misalnya kayak Hamka misalnya kan lebih banyak bicara tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Atau misalnya ada coraknya itu memang kebahasaan atau logawi. Itu mungkin dia lebih banyak bicara tentang kaidah-kaidah bahasa dalam Quran. Misalnya kan dalam surat Ar-Rahman itu kan ada satu kata yang diulang-ulang itu. Kemudian ada yang mungkin dia coraknya falsafi, yang filsafat yang filsafat dan sebagainya. Oh iya, betul. Yang kayak tadi yang dari kebahasan tadi ya, yang kayak surah Ar-Rahman ya. Itu kan diulang-ulang itu. Iya, betul. Ini nanti dia jelaskan kenapa begitu. Kemudian kalau sama kayak orang melihat apa lah Bang, melihat kelapa misalnya kan. Betul. Kalau orang ekonomi kan melihatnya aspek ekonominya yang dia lihat kan. Betul. Orang bisnis baca ruang pembuktian. Kalau orang biologi atau orang fisika kan dia lihat pakai teori fisikanya kan. Iya. Kalau biologi baca tumbuhannya macam perkembangan. Kalau fisikanya kalau jatuh kecepatan. Kira-kira tergantung latar belakang ilmuwan tadi. Ilmuannya. Tapi kalau misalnya tentang kayak sains tuh bahaya kalau dewa pribadi lebih meyakinkan diri awak karena ada pembuktian atau ada pembuktian. Semakin meyakinkan awak terhadap agama awak, terhadap Quran yang diturunkan oleh Allah ke Nabi awak gitu. Al-Quran kok ternyata bukan hanya sebuah buku, bukan hanya sebuah buku, bukan hanya sebuah bacaan biasa, tapi emang sangat kompleks dalamnya, entah itu filsafatnya, kalau biologi, fisikanya, astronominya, geofisikanya, bahkan yang tadi itu sainsnya semacamnya ada di situ. Itu semakin membuat awak cinta kepada Quran itu sendiri. Nah, mungkin bagi dosen saya di rumah itulah beberapa hal yang pentingnya awak belajar tafsir. Pentingnya belajar tafsir karena itu tadi dari sains lah dibuktikan macamnya bahwa Quran itu memang kitab suci yang sejalan dengan sains. Kalau dulu kan misalnya di barat orang meyakini bumi datar ya Bang kan. Tapi kan Quran menyebut ndak datar, ndak bulat, tapi terhampar ya Bang. Hamparan. Maka Quran kan hanya bicara konsep Bang. Terhamparnya itu apakah dalam bentuk bulat atau datar, itu harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Betul. Dan hari ini ilmu pengetahuan kan menyimpulkan bumi itu bulat ya Bang. Tapi kan ilmu pengetahuan itu kan sifatnya itu bisa batal kalau seandainya nanti ada pembuktian baru. Tapi kan Quran dia tidak secara detail Bang kan. Betul. Nanti ilmu pengetahuan lah yang mengapakan. Yang jelas Quran universal Quran. Universalnya. Sehingga karena itu dia sahih likuli zaman wa makan ya Bang. Artinya dia kompatibel Bang. Dia sesuai dengan konteks ruang dan waktu apapun. Bahannya perkembangan zaman tetap masih bisa dipakai sebagai quote lah, penutup lah untuk sanak-sanak di rumah, ada nak pesan yang ingin udah sampaikan
entah itu motivasi segala macamnya kepada penonton di rumah mengenai tafsir boleh atau mengenai Quran juga boleh. Mengenai Quran boleh, mengenai tafsir boleh. Okay. Satu mungkin barangkali saya ingin menganalogikan bahwa ada orang yang bertanya, berapa umur Anda? Kemudian dia jawab 40. Kemudian 5 tahun lagi ditanya lagi, berapa umurnya? Dijawab lagi 40. Kemudian 10 tahun lagi ditanya lagi, berapa umurnya? Masih dijawab 40. Lalu ditanya, kenapa dulu 40, sekarang 40? Kenapa jawabannya sama? Dia bilang, karena konsisten, Pak. Tapi itu kan tidak konsisten. Artinya kan realitas itu terus berubah. Karena itu maka tafsir itu sangat penting untuk memahami kondisi yang terus berubah. Qur'annya, teksnya tetap itu, tapi penafsiran terhadap teks harus berubah. Nah, sehingga makanya tafsir itu sangat penting, sehingga Quran itu bisa relevan dalam setiap zaman, bisa kita aktualisasikan dalam ruang dan waktu, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kemudian juga kepada generasi-generasi milenial, mungkin kita mencoba lebih cerdas dalam menggunakan media digital untuk memahami ajaran Islam, terutama memahami Quran, memahami hadis. Kita harus cari sumber-sumber yang lebih otoritatif untuk menjelaskan Quran itu, menjelaskan hadis itu, supaya dampak dari pemahaman itu bisa lebih baik terhadap diri kita, terhadap masyarakat, terhadap bangsa ini, terhadap umat ini. Oke. Kalau awal jawab dulu abrahu mau tujuh balik, pokoknya selalu mudah. Selalu mudah. Oke, terima kasih banyak Gus Nanda Allah berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang Al-Quran dan tafsir. Nah, semoga bermanfaat bagi sanak-sanak di rumah sadonyo, yang menonton baik di layar kaca maupun di sosial media. Nah, itu sanak. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Nanda tadi bisa menjadi manfaat. Semoga makin banyak juga ahli-ahli tafsir yang muncul, setidaknya dari ranah Minang yang dikenal dengan adat basani serak basani kitabullah semacamnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambo mohon maaf kalau ada segala kesalahan, baik itu dari kata-kata maupun perbuatan. Undur diri sebelum Warayoko, Ambo mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita akan kembali lagi setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.